memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada 3 orang ini. Ya, 3 orang ini GJLS. Jadi saya berkenalan sama mereka udah cukup lama ya, karena 14 tahun yang lalu saya bikin yang namanya stand up komedi Indonesia Suci, kalau teman-teman pernah ingat ya, kompetisi stand up komedian yang melahirkan Ernest Prakasa, Rian Andriandi, kemudian banyak lagi nama termasuk mereka ini GJLS. Nah, juara satunya itu tuh Regen Rakelna Suci 5. Juara 1 Suci 5. Suci 5 juara. Dapat mobil saya. Mas Indra yang bikin Suci ya? Iya dong. Rian juara 1 Suci, filmnya terlaris sepanjang masa. Yes, benar. Ernest Prakasa juara 3 Suci, agak lain filmnya terlaris nomor 3. Ini juara Suci. Kalau ini yang bikin Suci, insya Allah terlaris nomor 0 ya. Di atas 1 berapa? Di atas 1. Memecah rekor mudah-mudahan. Ya, jadi dia sewaktu ngobrol pertama mereka kasih konsep, saya juga bingung. Ini genre filmnya apa ya? Komedi absurd, dan betul-betul memang berbeda. Jadi memang mungkin ya kalau udah pernah nonton film-film komedi yang lain, ini betul-betul berbeda ya. Saya juga bingung ini genrenya film apa gitu. Karena begitu banyak keberanian untuk kita taruh, bahkan ada bloopers-bloopersnya di dalam film. Ini mungkin film pertama di dunia yang ada bloopersnya di dalam film ya. Setuju. Ya kan? Setuju. Betul. Terlalu berani ya. Aduh. Gitu dia. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mas Indra. Tapi menariknya kita pengen tahu pada saat ngobrol sama GJLS dan juga ada Pak Monty Tiwa di sini sebagai sutradara kan. Mas Indra gimana memberikan kebebasannya sehingga kepercayaan penuh, karena nggak mungkin nggak disupport kalau dari eksekutif produser nggak mensupport ini gitu Mas Indra. Ya mungkin karena awalnya saya mencintai stand up comedy dan saya tahu di dalam stand up comedy itu banyak genre-genre komedi yang saya kenal gitu. Jadi begitu mereka GJLS bilang mau bikin seperti ini, awalnya memang saya bilang ini apa Indonesia udah siap ya nonton kayak gitu. Tapi dengan diyakinkan oleh mereka dan Pak Monty juga yang saya cukup banyak bersama Pak Monty hampir 20 tahun, dan saya tahu Pak Monty bisa memberikan satu resep komedi yang mengkomplement dari GJLS ya. Jadi saya percaya bakal dijagain gitu ya, hasilnya ini gitu. Yes, hasilnya sangat luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Namun selain di Jakarta juga akan keliling beberapa kota ya Mas Indra untuk melakukan promosi. Ya, kita mau lakukan tanggal 7 dan 8 ada special screening di 9 kota. Ya, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman sebelum tanggal 12 bisa nonton duluan dan bisa memberikan informasi, ngepost cerita-cerita yang menarik soal film ini. Yang lengkap semua ada di sosial media untuk mengetahui gimana cara dapetin ini dan kota-kota di mana aja. Tepuk tangan dong untuk eksekutif produser kita. Mas Indra, terima kasih. Kita ke Pak Monty Tiwa sebagai sutradara yang harus kita berikan tepuk tangan juga yang luar biasa. Yang kita tahu juga sebagai salah satu penggemar dari GJLS gitu. Kalau dia bekerja sama di sini, gimana Pak Monty akhirnya terwujud dan hari ini ditonton langsung teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, terima kasih untuk kedatangannya. Pertama-tama saya ingin ucapkan makasih juga untuk Dias yang udah bisa menyempatkan waktunya dari jadwal MC-nya yang sangat sibuk. Baru pulang dari Liverpool. Baru pulang dari Liverpool langsung ke sini. Pulang dari khusus untuk GJLS. Minggu depan ada premier film lain lagi, padet. Jadi tiap minggu punya kamar di epicentrum ini. Asal kawan-kawan tahu ya, seharusnya kita premiernya besok, tapi kita nyocokin jadwalnya Dias. benar. Enak sama Pak Indra. Jadi Dias bisanya hari ini ya udah. Oh gitu Pak Monty. Iya. Ini juga konsepnya nggak boleh MC ya ada. Silakan lanjut Pak Monty boleh. Ya paling saya sangat beruntung banget ya. Kenapa ngerasa beruntung banget? Karena saya memang fansnya mereka. Saya fansnya GJLS. Jadi untuk bisa dapat kesempatan untuk menyutradarai mereka dari awal, justru saya udah wanti-wanti sama diri sendiri gitu. Bahkan akhirnya saya ngomong ke mereka gitu bahwa ini harus jadi filmnya GJLS yang ada Monty-nya, bukan jadi filmnya Monty yang ada GJLS. Itu dari awal saya udah ada statement seperti itu. Jadi memang tugas saya adalah sebetulnya untuk lebih, karena mereka kan mereka ini kan random banget ya. Kalau kalian udah nonton filmnya kan acak aja gitu.
random aja nggak ketebak kan. Nah, tapi kan bagaimana ketidaktebakan random itu kalau tidak dijahit sama sebuah storytelling selama 90 menit kan pasti juga akan membingungkan kan, akan terlalu membingungkan. Nah, buat saya sih sebetulnya nggak masalah orang saya fansnya, mereka makin bikin bingung, saya makin suka gitu. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk ke penonton-penonton lain yang belum kenal mereka, penonton-penonton lain yang mungkin belum tahu GJLS itu kayak apa sih. Nah, kita gimana cara mengemasnya supaya penonton yang belum kenal mereka siapa itu bisa tetap menikmati, tapi yang sudah kenal mereka siapa juga merasa bahwa iya ini GJLS. Nah, itu sesuatu yang jadi tanggung jawab saya, dan dibantu sama mereka juga. Setiap edit, Pak Indra setiap ngedit kita diskusi lagi, kita ngobrol lagi, akhirnya ketemulah ramuan yang final yang baru kalian tonton. Yes, dan juga kan dikolaborasikan dengan aktor-aktor yang sangat luar biasa juga yang ada di sini. Nah, ini pada saat di lapangan kita pengen tahu sedikit gambarannya Pak Monty seperti apa. Jadi chemistry mereka nih gila banget. Saya baru tahu nih 15 menit yang lalu ya, Pak Bucek ini mau jadi ayahnya Rispo. Real. Dalam kehidupan nyata. Secara Beritain, tolong beritain. Jangan. Jadi Om Bocek dikodain mama saya yang udah janda. di luar tadi nih pas kita lagi makan, Iya. jadi Pak Bucek ini udah dilamar sama ibunya Rispo. Jadi kalian doain aja ya, semoga nanti kita ketemu lagi rame-rame berikut di resepsi. Jangan kasih masa di dunia nyata punya anak anjing. Cukup di film aja ya, mau cukup di film. Selain Pak Bucek di sini ada Nadia Arina juga dan juga Reina di sini. Ini gimana Pak Monty? Mereka bagaimana pada saat di lokasi? Nah, kalau saya kan baru pertama kali sama Reina nih ya, jadi Reina yang tadinya saya pikir, waduh gimana ya caranya bisa meyakinkan dia untuk jadi goblok gitu kan. Tapi ternyata untungnya, karena saya juga baru kenal Reina juga ya, ternyata jadi mudah karena memang dia goblok juga. Nah, satu-satunya case yang tidak goblok di sini Nadia Arina. Awalnya. Lalu fast forward 4 bulan kemudian setelah selesai syuting, dia datang ke premier Mendadak Dangdut pakai pakaian macan sama dengan mereka bertiga gitu. Kalau kalian ada yang datang juga lihat ya. Nah, jadi inilah kita akhirnya jadi terinspirasi jargon siap goblok itu dari Nadia Arina. Karena dia satu-satunya yang sebelum syuting film tidak goblok. Tapi dia siap goblok. Iya sih, tepuk tangan buat Pak Monty. Terima kasih. Nanti kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke jajaran cast sekarang. Ada Reina, kita ke Reina dulu sebagai unit. Tepuk tangan dong untuk Reina. Kita pengen tahu gimana ngedalamin karakter Yuni dan saat dipercaya oleh Pak Monty, Pak Indra untuk mendapatkan peran ini gimana, Reina? Silakan. Nggak mikir. Nggak mikir. Karena dibiarin goblok di sini. Oke. Karena biasanya kan terlalu serius, terlalu gimana gitu. Di sini alhamdulillah nggak mikir. Yes, kan banyak banget scene-scene yang intens sebenarnya secara emosi. Banget. Nah, itu gimana tuh berhadapan dengan ya, teman-teman GJLS gitu untuk situasi tadi? Sungguh luar binasa yang membuat saya semakin senang itu karena benar-benar nggak mikir dan menjadi diri sendiri. Dan kalaupun ditanya tantangannya itu sebenarnya tantangannya lebih banyak di Ipsi ya, karena dia lebih goyang erotisnya tuh lebih hot dari saya gitu kan. Jadi di sini enjoy banget sih syuting sama Pak Monty dan tim GJLS ini yang sangat absurd. Yes. Nyambung guys. Katanya setelah berproses panjang, Reina setelah banyak satu scene sama MC udah bisa bahasa Thailand katanya. Kita coba kali di sini boleh ya? Ya dong. Makasih tolong. Ayo sih tolong. Dia gurunya. Reina, tepuk tangan untuk Reina, terima kasih. Kita ke Nadia Arina, ini dia Nadia Arina. Tepuk tangan dulu dong untuk Nadia Arina. Gimana saat apa? Feni mantap. Mantap aja ini. Mantap aja. Gara-gara lu Rispo. Mantap aja ini. Kok emang gua ngapain? Tapi emang mantep loh.
nontonnya di depan. Cuma buat lihat itu doang tuh. Ya, nanti kita ke Rispo, tapi kita ke Nadia Arina dulu. Nadia Arina yang patut kita acungi jempol saat beradegan bersama dengan trio GJLS dan juga ada di film ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Nadia Arina. Boleh ceritain dong Nadia Arina, kita sering ketemu di press conference, pendalaman karakter pasti kali ini beda. Nah ini gimana untuk kali ini? Jadi sebenarnya saya join di project ini tuh nggak tahu apa-apa. Saya diajak sama Pak Monty, ayo kita syuting bareng, ayo Pak, ayo kita syuting. Iya. Saya nggak tahu kalau ternyata GJLS. Oke. Terus ya udah setelah tahu, terus tanya sama Hifzi waktu itu karena kita sempat syuting bareng. Hifzi ini gimana sih GJLS itu ceritanya tentang apa? Gitu. Terus dia kayak nggak tahu Nat, kita juga belum tahu Nat gitu. Oke gitu. Konsep ini ya emang ya. Terus aku tuh tahu Hifzi, tahu Regen, tahu Rispo, tapi aku nggak tahu kalau mereka punya grup GJLS ini. Oke. Lagi ketemu Benny, nanya sama Benny, Benny GJLS tuh apaan sih gitu? Nanti malam datang dia, nanti malam datang. Dan Rispo masih sebel sama saya. Setelah nanya ke Benny, akhirnya Setelah nanya sama Benny, udah lo buka aja YouTube, lo nonton ada short movie mereka judulnya Kuyup. Iya. Nonton dong gue Kuyup for the first time, gue ngeliatnya kayak ini kok dijadiin film bioskop kayak apa Ben? Gak tahu. Terus habis itu ya udah akhirnya kita reading segala macam dan syuting. Jujur aku belum nonton sih filmnya. Jadi nanti pertama kali aku lihat. Wah, lalu ya kamu akan sangat terkejut juga. Part yang paling susah yang mana untuk Nadia Arina? Adegan apa yang paling nguras tenaga, emosi, air mata? Karena di sini kan dramanya kamu dapat banget juga. Adegan cuci mobil. Iya ya. Gimana Ken? Boleh tambahin Ken cuci mobil gimana keseruannya? Itu capek banget, bener-bener harus sedih, nangis dan marah-marah. Tapi kata-kata marah-marahnya tuh goblok. Iya. Terus juga mereka tuh ketawa. Jadi kayak kita take berulang-ulang ya. Nadia tuh paling susah ketika aku kasih dialog, Nat, ini lo harus benar-benar nangis dan sedih ya, lo rasain bagaimana lo merasa dihina gitu kan. Tapi harus nangis ya, ada air mata dan segala macam gitu. Terus baru saya kasih dialognya, kamu jahat, aku dikatain mantep mulu. Masa ada orang marah begitu? Kamu juga udah hitam, dekil sampai masa ada orang marah begitu ya? Lehernya hitam, Kan aku dikatain mantep mulu. aku dikatain mantep mulu. Harus sambil nangis. Itu berkali-kali, soalnya Iya, gua iya. yang salah juga bukan Nadia doang, gua juga ketawa. Iya, iya. Gua juga beberapa kali ketawa, Rispo juga ketawa gara-gara adegan itulah. Itu kita bertiga yang tetap tolol, Nadianya sedih. Aku ketawa masuk juga kok ke dalam film ada semua. Masa sih? Ya nggak percaya ya. Itu Itu skripnya emang udah ada, berarti emang skripnya udah disiapin gitu ya. Masukin tawa gitu. Apa? Di skrip ada masukin ketawa, bocorin cut gitu. masa ada skripnya begitu? Nggak, Gen, lo mesti kasih tahu. Rispo dapat skripnya beda dari kita. Iya, jadi kita tuh sebenarnya pembagian dari Pak Monty itu skripnya itu bukan skrip, jadi dialog per orang gitu. Jadi gua megang dialog gua doang, ntar Rispo Hipsi. megang dialog, Hipsi megang dialog Hipsi doang, Rispo megang. Nah, Terus disatuin, udah jadi begini, goblok. Jadi kayaknya sebenarnya Rispo film lain ya. Nadia Arina kan tapi bukan sekali juga main di drama komedi. Kamu jadi ketagihan juga nggak akhirnya setelah berproses bersama teman-teman di sini? Ketagihan sih, menyenangkan sekali apalagi dengan tipe komedi mereka yang berbeda kan. Jadi ini sesuatu yang baru sekali buat aku. Nadia Arina, terima kasih Nadia Arina. Kita ke Pak Tio sekarang, bapaknya anak-anak yang in real life katanya tadi pengen juga jadi bapaknya. Kita pengen tahu gimana, karena kayaknya kita ngerasain langsung. Di sini diberikan cash untuk ruang bermain yang sangat luar biasa. Bahkan tadi ada nyanyi satu lagu. Ada yang hafal lagunya? Ya. Kalau ada yang hafal kita kasih hadiah. ada yang apa nggak? Dan itu Om Bucek yang minta sendiri ya. Nah, itu gimana dikasih? Pengen banget dari penyanyi guys. Om Bucek pengen banget dari penyanyi.
Semoga gara-gara film ini bisa tercapai ya. Tapi dari dangdut. Drama intens ada, tapi menyenangkan dan nyanyi barengnya juga ada. Ini gimana? Iya, sebuah pengalaman yang luar biasa dari 37 tahun gue berkarir. Yes. Akhirnya gue ketemu dalam satu produksi dengan genre scientific comedy. Scientific comedy. Teman-teman media highlight itu ya. Scientific comedy. Scientific comedy. Jadi menurut gue pribadi as a actor smart. Mereka smart. Jadi dalam skenario gue bukan komedian, tapi mungkin dari beberapa adegan saat dilakukan juga kru ketawa, kita sendiri juga ketawa berkali-kali. Gue hanya menjalankan peran gue sebagai aktor berdasarkan skenario yang diberikan. Tapi ternyata adegan itu begitu dimainkan menjadi sebuah adegan yang lucu. Makanya gue bilang ini sangat smart dan butuh waktu sekitar 3-4 bulan gue habis itu harus hibernasi, nggak mau syuting untuk keluar dari kegilaan ini. Terus lempar layang dulu. Berlayar dulu, Yeah. pokoknya menjauh. Tapi gue berbahagia karena ya itu tadi, gue bisa ketemu dengan sebuah genre baru yang saat kerjanya menyenangkan banget ya. Dan dalam adegan-adegan yang dibikin juga seringkali kita akhirnya mengumpat. Karena memang banyak celetukan-celetukan yang tidak ada di skrip yang keluar begitu aja. Kadang-kadang satu adegan diulang beberapa kali, itu Rispo nggak ada yang sama. Jadi kita setiap kali kayak adegan-adegan yang mestinya drama, Iya, iya. dia ya menjadi dia sendiri aja kan. Tapi buat kita yang bekerja itu kan PR. Tantangan pernah satu ketarik gue, Rispo jangan di set. Kalau nggak kelar-kelar gitu. Ini testimoni langsung dari aktor yang sudah berkarir 37 tahun, Pom. Tapi luar biasa dan gue yakin karena kita kerjanya sangat menyenangkan. Yes. Ya insya Allah seperti yang tadi udah dibilang, semoga bisa menghibur banyak orang. Tepuk tangan dong untuk Om Ucek. Terima kasih. Sekarang kita ke trio GJLS. Ada Hipsi, Rigen, dan juga Rispo. Kebayang nggak untuk kalian dari awalnya grup podcast bareng, kemudian jadi film yang sebentar lagi, seminggu lagi akan seluruh Indonesia menyaksikan GJLS-nya kalian. Kebayang, kita kebayang ya. Lu merendah lah, jangan gitu, maaf ya tuh, maaf ya. Ya ini media, jangan kebayang jujur, ini membahagiakan. Tapi serius pertama kali tadi gua masuk gua agak sedih sedikit. Kenapa? Nggak beneran. Kenapa? Bukan aktor nggak gua. Dance. GLS ini Dance lah. Oh, Rispo dance. Nanti sambil dance. Benar, Coba, ada yang bisa nebak nggak? Rispo lagi bangun apa tidur ini? Nah, tapi serius gue pengen ngomong serius karena teman-teman harus tahu gitu. Yes. Ada 3 panggilan. Nah, gua apa ya kayak Udah nggak apa-apa. Tepuk tangan dong. Kenapa, Nak? karena apa sedih-sedih bahagia gitu. Tepuk tangan dong buat Rispo. Luar biasa. Nanti datang di kalau habis maghrib katanya. Jadi kesimpulan. Oh, bukan gitu. Bukan. Nggak kayak Support yang luar biasa. Rispo orangnya emang gampang terharu teman-teman. Ya, tapi kalau bisa ditanya, jujur kita emang bahagia banget sama hari ini. Ini adalah hari yang benar-benar kita tunggu-tunggu sampai akhirnya ada di hari ini. Jujur semalam tuh gue nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Anak gue yang ketiga nangis mulai bisa. Yang lain lagi 2 bulan. Kayak bisa posyandu ini pahanya 2. Buset berisik banget ini gue bilang. Ya tapi jujur bahagia banget. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Kita udah berjuang keras buat film ini. Mungkin kalau teman-teman lihat hasilnya seperti yang tadi tuh, tapi itu semua benar-benar kita buat dari hati teman-teman yang bertiga. Kita coba untuk sampaikan karya kita itu, dan kita juga mohon maaf buat Tora Sudiro, Augie Patinus dan Brian tidak keterima casting.
Jadinya Rian Balita ya yang terima, kita mohon maaf banget itu. Itu baru ini ada video ke casting artis gede ditayangin beneran. Dipermalukan. Dikreditain tuh. Baru pertama juga. Astaga. Ada promo film lain lagi di sini. Beda PH loh, beda PH. Iya. Ini apa sih beneran deh? Kayaknya deketan lagi. Iya, tayangnya deketan, beda PH gitu. Ya Allah, santai banget ini bener-bener nih. Terlalu ini ya, terlalu aneh ini ya. Ini Kalau ya, tapi semoga itu semua bisa menghibur lah teman-teman lah dari GJLS dan juga Pak Montitiwa serta cast lainnya serta Mas Indra. Yes, terima kasih Riken. Kita ke Himsi. Kalau Himsi gimana? Ini kan bold banget tentang GJLS seperti yang Pak Monti bilang nih. Teman-teman di sini sangat terhibur. Kita juga pengennya nasional semua akan terhibur dengan GJLS. Dari Himsi ada tanggapan nggak? Sama lah, happy banget karena kita juga dari awal kita bikin GJLS itu emang kalau kita kan secara sendiri itu emang beberapa kali udah pernah main film gitu kan. Nah kita tuh sering banget kayak bikin proyekan film pendek, bahkan tiap tahun kita bikin proyekan film pendek itu karena kita tuh kayak bercita-cita banget gitu pengen punya film kayak Film panjang kayak gini yang benar-benar bertiga gitu. Dan hari ini tuh kayak dan tadi ngelihat ketawanya terus, dan yang paling kita bahagia adalah ini tuh film yang kita banget gitu. Nih komedi GJLS tuh kayak gini gitu, dan kita bisa menunjukkan ini ke teman-teman. Semoga teman-teman juga tadi terhibur, dan juga kita minta tolong banget buat beritain ini sebesar-besarnya, dan semoga Indonesia juga bisa ketawa. Buat orang-orang yang sedih di luar sana juga Ada satu puisi dari Himsi. Nada lu kayak mau puisi. Puisi, jangan dipakai bahasa Thailand tadi. Jadi udah beres. Oke, tapi silakan. Rispo yang arti ya. Rispo lagi Oh, Rispo lagi sedih. Rispo. Nih, Po, nih. Air. Kita tisu. GJLS, ibuku, ibu-ibu. Karya Himsi Howie. Tep naila na hapon. Tongเลยเด้อตรงเลยนะนะครับนะครับไทยแลนด์ครับชงนายลายsemahai wang lai langka. Keren. Mungkin ada Artinya yang belum ngerti ya. Iya, ada yang belum ngerti. Rispo. Itu tadi puisi awalnya ibuku sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Bapakku jangan nikah lagi ya. Tapi nikah lagi. Iya. Tapi jadi teman-teman film ini kisah nyata Himsi sebenarnya. Ibunya Himsi meninggal, bapaknya nikah lagi. Cuman yang membedakan dunia nyata sama film durasinya. Di film 6 bulan, dunia nyata cuma 4 bulan teman-teman. 4 bulan kok cepet banget, Po. Udah nikah aja, Po. Ya kayaknya dari sebelum meninggal udah. Oke, pesan dari trio GJLS melalui teman-teman media akan menyebarkan ke seluruh Indonesia. Ada nggak yang mau disampaikan untuk biar nanti 12 Juni mulai ke Ya, bioskop? sebelumnya teman-teman tahu ya mana yang bercanda, mana yang diberitain ya. Ya kita bercanda buat menghibur teman-teman sini aja lah. Ya, yang Tapi kamera pada nyala. ya pokoknya terima kasih, tolong beritakan film ini ke semua teman-teman lainnya, ke semua masyarakat. Semoga makin banyak orang yang menyaksikan film ini dan merasakan kebahagiaan lewat film ini. Pokoknya jangan lupa untuk saksikan film GJLS. Ibu-ibu. Gak ada yang nyaut. Aku main juga ya. Main juga. Ada di scene mana ya ibu? Berarti dulu. Lupa. Iya. Kok makin muda. Kasihan ya Aprilia di ending doang. Sama lagi budgetnya sama kita yang sefilm. Jadi lebih kasihan kita teman-teman. Oke,
Tepuk tangan sekali lagi untuk segenap jajaran Kisah Film Weekend. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Oke, ini luar biasa banyak ya. Ya nih, ada dari Good Work yang akan membantu. Silakan. Nama, media, dan pertanyaannya. Soalnya nama saya Bagas Tabri. Bukan. Bukan. Belum. Kayak ini. Saya Bagas dari Berita Nasional TV. Mau nanya buat Mas Montitiwa. Mirip banget. Dari keramat ke GJLS ibu-ibu. Sebenarnya aku mau nanya sih dari semua teori film yang ada. Ini sebuah fenomena sinema kali ya. Aku baru pertama kali nonton film kayak gini. Apa yang ada dalam kepala Mas Montitiwa sebagai saudara pas lagi bikin film ini, dan diskusi sama trio GJLS juga boleh di-share mungkin. Absolut Cinema ini. Absolut. Setelah Minecraft ada GJLS ya. Silakan Pak Monti. Nah, ini menarik nih pertanyaan ini nih, karena sampai sekarang saya pun lagi mencoba memformulasikan apa yang terjadi sih. Tapi gini, menurutku kayak tadi ya, aku udah sempat bilang bahwa ini filmnya GJLS. Jadi ketika tadi kayak ini ada aturan apa di sinema yang kayak begini? Jawaban saya saat ini sesimpel ya, memang nggak ada. Karena nggak ada aturan yang bisa ngikat GJLS. Nggak ada. Saya tadinya masih coba berandai-andai di hari pertama sama hari kedua ya untuk memakai semua ilmu sinema yang saya pahami. 25 tahun syuting loh Mas. Itu berantakan semua ilmunya. Gak ada yang kepake. Beneran. Ada istilah kan katanya breaking the fourth wall, ketika karakter menembus layar ngomong sama penonton atau interaksi sama penonton ya. Breaking the fourth wall katanya. Ini Rispo breaking the fifth wall, apa? Ngomong sama sutradara. Jadi gimana nggak ngedip kalau ditampar gitu kan? Ngomongnya sama saya kan? Itu aturan di mana di IKJ juga kayaknya nggak ada tuh. Pemain boleh ngomong sama sutradara gitu. Tapi ya itu kan, ini bukan saya yang create sengaja ya, sengaja saya create. Saya benar-benar saya di sini fungsinya adalah menyediakan panggung buat mereka. Saya siapin panggungnya mau seberapa tinggi, mau seberapa lebar. Itu fungsi saya di sini, nyiapin panggung. Di atas panggung itu ya GJLS. Nah, balik lagi ketika dibilang ini menabrak aturan sinema manapun, saya setuju. Nggak ada pembelaan. Nggak ada pembelaan. Saya ya gimana, udah salah. Jadi tapi dari sisi itu akhirnya saya juga seneng banget tadi masuk ke sini, lihat teman-teman juga terhibur. Mungkin saya sharing juga rasa terharu saya sama Rispo tadi kan. Rispo melihat penerimaan yang begitu hangat. Ini masalah eksistensialisme sih. Saya di satu sisi takut, khawatir film ini akan diterima atau enggak sih. Ya kan? Segala sesuatu yang menabrak aturan tuh pasti punya resiko. Rispo mungkin ya, ini saya coba menebak ya alasan kenapa Rispo terharu tadi. Karena Rispo, Rigen, dan Hifsi dengan gaya komedinya mereka, bahkan di kalangan komunitas komika di luar sana kan mereka beda sendiri kan. Nah, pasti ada sebuah ketakutan, kekhawatiran juga sama kayak saya kan, film ini bisa diterima nggak? Komedi mereka yang adalah mereka sendiri bisa diterima nggak? Ini masalah eksistensialisme. Rispo, Rigen, dan Hifsi selama ini mungkin saat mereka bermain terpisah di beberapa film nggak bisa jadi diri mereka sendiri. Selalu pasti ada sutradara yang bilangin jangan gitu, enggak gini, ikutin skrip aja gini. Mereka nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Di sini mereka bisa. Nah, cuman kan pasti pertanyaan berikutnya, inilah mereka apa adanya, inilah GJLS, ini diri mereka sendiri. Nggak ada yang nahan, nggak ada yang jangan kayak gitu Po, jangan kayak gini Ken, jangan kayak gini Hip, nggak ada. Saya cuma nyiapin panggung. Nah, pertanyaan berikutnya kan adalah orang akan menerima nggak mereka apa adanya? Ya udah, mereka begini, nggak mencoba menjadi pintar, nggak mencoba terlihat
jenius gitu atau apa goblok ya goblok aja gitu. Nah, jadi mungkin ketika kita melihat reaksi yang hangat gitu dan penerimaan yang sangat mengejutkan buat kita semua itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih. Oh, gitu ya. Enggak sih, kalau menurut gua benar Kita Rispo. tanya dulu Rispo, bener nggak Po? Coba Po, bener nggak Po? Enggak. Jawab aja, enggak. Ya benar gitu kan, apa ya, akhirnya film ini kan pertama kalinya saya lihat film ini ada di bioskop gitu. Saya lihat poster-poster ada di bioskop, ya bisa sampai sini juga gitu. Berarti Ken, panggil. Rispo ini lagi jualan. Iya. Rispo Lagi jualan jualan. depan media semua, dia membuktikan dia bisa nangis. Iya. Dia nangis bisa. Karena terakhir dia nangis, Heeh. itu viral banget. Di Polda. 2 kali ya? 2 kali dia nangis itu viral. Tapi dengan acting yang sangat luar biasa dan tadi udah di-spill di sini dapetin Piala Citra, lo yakin dengan acting di sini Po untuk dapetin Jadi Piala Rispo cuma nangis di depan 1 hukum, 2 media. Gimana Po? Yakin dengan actingnya yang membawa lo ke Piala Citra? Kalau itu Monty Tiwa dari awal jangan ada yang berharap FFI ya. Tadinya insya Allah selesai ini kita akan bikin festival sendiri. Festival film Tangerang, Cisadane. Bandung udah ada Pak. Udah. Ya Tangerang, festival film Tangerang, nominasinya kita semua, juaranya kita semua. Bismillah. Siap, terima kasih. Ada lagi teman-teman media di atas, boleh? Iya. Boleh yang kuning dulu atau yang baju merah dulu, boleh. Ya nanti ke sana ya, ke atas dulu. Biar balik. Sebentar, boleh dibantu mikrofonnya, boleh dibantu oper. Siap, nanti ke bawahnya. Sekarang masnya dulu, silakan. Boleh berdiri, sebutkan nama media dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Bagas dari GSM Media. Sebelumnya untuk rekan-rekan media di sini saya mengucapkan terima kasih kepada film Gejala Si Buku Ibu. Tepuk tangan teman-teman. Dan kami para media siap mendukung untuk 10.000 penonton. Dikit dong, 10.000 dikit, Dikit, ayo lo. Dikit. Sebentar, saya belum selesai. Oh, belum selesai. Dari 10.000 penonton, masing-masing penonton bawa keluarganya 10.000 lagi. Tetap dikit dong. Dikit 10.000 sejuta. 100 juta. 100 juta. 100 juta penonton, ya oke. 100 juta penonton. Amin. Akhirnya diterima. Filmnya sangat menghibur buat semua kalangan menurut saya, dan benar ini salah satu absolut cinema juga di genre komedi. Pertanyaannya adalah apakah ada film lanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu? Mungkin bisa jawab Pak Indra dan atau Pak Monty atau Pak Indra nih. GJLS. Pak Terima Indra kasih. dulu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka yang jawab aja karena ya udah mereka Siap. mau bikin lagi kita mah tinggal bantu. Pokoknya Pak Indra mas siap kan duitnya Pak ya. Tanggapannya Pak Indra. Pak Monty siapkan waktunya ya. Dia sama kan kalau Aman musik tuh. Iya, harus disepakatin dulu semuanya. Jadi insya Allah kita ya pengennya sih ada lagi lah sequelnya gitu. Udah ada lah ide-ide ceritanya, kita kayak yang kedua tuh pengen ibuku bapak-bapak. yang ketiga apa Po? Yang ketiga sepupu tak sepipi. Yang keempat apa Him? Nasi gorengku diambil kucing. Keluarga tiba-tiba makanan dia. Tapi enggak lah, kita pengen nih GJRS ini ibu-ibu, nanti nextnya GJRS apa? Semoga amin, alhamdulillah kita bertiga bisa kayak Warkop DKI ya. Amin. Banyak film-filmnya. Siap. Pak Indra ada tanggapan? Silakan. Tadi kan sedih ya. Rispo sedih. Bener sedih kan? Sedih, apalagi pas dibilang 10.000 makin pengen sedih saya. Iya,
Nggak, kalau bicara soal sedih ya, ini semua pengorbanan semua orang yang ada di sini loh. Ya. Jadi bener ya, waktu awal-awal saya juga berantem sama Pak Monty sebenarnya. Ya kan kita harus kumpulin duit supaya bisa bikin film ini. Ya. Dan mereka ikut chip in loh. Luar Wow. biasa loh. Mereka ngeyakinin, Pak, saya mau chip in karena saya yakin nih film kita ini bisa merubah, mengasih apa namanya genre baru dalam komedi Indonesia. Itu satu. Oh, nangis lagi ya? Lalu Dan, Pak, dan kedua, kalau Jumbo itu 5 tahun pengorbanan, kalau di sini adalah pengorbanan bahwa kita yakin betul ya bahwa mudah-mudahan film ini bisa diterima. Dan betul sampai setiap hari sampai hari ini dan tanggal 12 nanti saya sama Pak Monty nggak bisa tidur. Dan mungkin bukan cuma saya ya, karena mereka juga cipin duitnya kan. Mikirin duit. Dan for your information, yes. Nangis bahasa Inggris. For your information, Hibzi invest sampai utang teman-teman. nggak usah diomongin. Nggak kok bisa mau invest utang? Saking percayanya dia sama film ini. Saking dia percaya. Apa? Udah lunas Juni kemarin. Yang nggak usah dibahas. Udah. Usah dibahas. Selalu dapur itu. Ya, berarti itu. Ada lagi Pak Indra? Ya jadi selalu ada banyak pengorbanan untuk film ini dan saya yakin kalau kita semua yakin bikin film ini mudah-mudahan sampai dan film ini memberikan pengaruh juga dalam dunia film Indonesia dan ini adalah genre baru yang mudah-mudahan nanti dicatat ya. Jadi bismillah kita semua berdoa kalau tadi teman-teman semua tertawa tulus mudah-mudahan nanti sampai juga ke penonton yang lain. Ya, Amin. terima kasih. Siap, terima kasih. Selanjutnya tadi, oke silakan nanti ya, sana dulu nanti baru ke bawah kanan. Selamat sore, saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya ke Pak Monty atau Pak Indra. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk proses sensornya sendiri ke LSF seperti apa sih Pak? Apakah ada kendala nggak sih? Karena kan kontennya di dalam lumayan liar ya. Man, biar gue jawab ini Man. Biar gue jawab. Silakan. Pak Indra, oke. Kayaknya mau dibantu Satu semua lagi, Pak. umur deh. Satu lagi. Pak Monty deh. Pak Monty untuk tadi kan ada subtitle yang siapa tuh yang Sumbing yang Sumbing Davi. akhirnya kan ditampilin dalam subtitle yang cukup unik juga. Itu ide dari mana itu kayak Ini mah idenya dia semua. Dia orang lebih jelas teman-teman. Ini orang makin ngaco sudah. Hari pertama, hari kedua masih tanggung sutradara. Ini hari berikutnya dia yang ngasih ide, kita yang, ini jangan deh Po. Kita yang deg-degan, kita sampai gosip sendiri bertiga. Itu Pak Monty kasihan ya lama-lama ya. Saking terbawanya Pak Monty ya. Judul aja ini buku ibu-ibu, ini fun fact. Itu Pak Monty juga yang ngasih. Oh. Ibu ibu tuh Pak Monty. Jadi emang udah seliar itu juga Pak Monty di sini. Dia kangen 25 tahun akhirnya ada. Oke, Pak Indra pertanyaan Jadi, pertama ya. dulu, silakan. Ya soal sensor ya, ini juga pengalaman yang sangat emosional nungguin sensor ya. Jadi selama sepanjang film ini kita udah kirim kan ya. Terus ada satu adegan di ujung yang membuat sensor film ini jadi 17 tahun. Itu di ujung banget. 17 tahun. Ya. Masih ingat nggak ada adegannya siapa? Dan Pak Monty nggak mau cabut, padahal di ujung doang. Jadinya ya udahlah, kita terima aja. Ya, ya udah. Padahal di ujung doang, kredit title. Di ujung kredit title yang bisa dibuang, saya berantem terus sama Pak Monty. Buang. Nggak bisa, ini penting banget. Coba Pak Monty, kasih tahu Pak Monty adegan boleh- apa. Silakan Pak Monty boleh diklarifikasi langsung. Gue tadi nontonin lagi ntar di Udah karena ada yang live Instagram, ada yang bukan gara-gara saya, Om Bucek itu. Ada suara lo. Oke, silakan Pak Monty. Cuma nanya ada yang bisa suntik mati. Silakan Pak Monty. Ya itu masalah itu sebetulnya Pak Indra tadi kalimatnya mungkin terlalu keras masalah berantem ya. Tapi sebenarnya cuma pukul-pukulan. kan udah mulai. Ya Pak Indra cuma bilang itu kan bagian akhir banget. Masih perlu nggak? Maksudnya kalau ini kan kalau yang di tengah-tengah ya udahlah ya, itu kan masuk ke dalam bagian cerita gitu. Pak Indra ngasih saya kebebasan ketika itu menjadi bagian cerita. Tapi ini kan bagian akhir sebetulnya ya perlu nggak perlu kan? Di cut pun nggak masalah gitu. Nah,
Sebetulnya jawabannya adalah waktu itu udah pengen cut tapi lupa. Udah terlanjur masuk akhirnya keluar ya. Masa ada orang lupa alasannya. Karena gini, ini proses kita kan bolak-balik CGI itu sama Capluk kan, proses CGI terus kirim nih gimana udah approve nggak dari Pak Indra kan, selalu kan kita berapa kali proses cuma lewat WA gitu kan. Terus Pak Indra cuma ini notes-notesnya ini, terus gua harus kirim lagi ke Capluk ke CGI gitu. Terus ada bagian akhir itu lupa gitu, ada satu notes kayak itu lupa, sementara kita harus jadi DCP gitu. Dia juga kaget tadi kalau ada. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya inilah ya kita. Yes. Konsep Memang ini sudah selayaknya segitulah ya. Iya. Awal kita nonton lebih di bawah lagi kan. Yes. Ya, tapi kan sebetulnya ini jadi perdebatan tadi kita di belakang kan. Ini sebetulnya dapat 17 dan kayaknya yang bagian ending itu atau yang bagian depan tuh ada anak anjing itu. Dua-duanya bucek. Kena jadi ditumbal jadi. Ya. Nggak, tapi gini ya, masalah LSF gitu memang sebetulnya kita tuh nggak pernah bisa tahu pasti karena itu kan keputusan haknya LSF untuk ngasih. Kita nggak bisa, ya kita selama ini terima-terima aja kan. Makanya tadi ya Pak Indra kita nebak-nebak. Jadi ini jadi tebakan gara-gara apa ya kok dapat 17. Nah kita punya 3 tebakan itu tadi, di awal, di akhir, sama kemungkinan karena Rispo. Rispo itu. Ya, Rispo itu marah dia. Marah. Itu sebenarnya bukan Rispo. Barang Rispi itu. Itu Rispo dan dilakukan beneran ya. Selimut ya. Oke, terkait subtitle Davi gimana tadi Pak Monty? Subtitlenya Davi. aku jadi gini. Aku ayo. Udah maksudnya udah lupa lagi. Kayak ini tapi hal-hal yang nggak sengaja gini jangan jadi headline ya. Saya ngerjain subtitle itu 3 hari balik lagi nih karena semua kita buru-buru kita ngejar buat DCP. Disjabjut. Nah, tunggu bentar dulu. Jadi gini, kalau dicabut kan ada AI subtitling, saya ngomong aja ya. Ada fitur AI subtitling kan, itu kan cepet banget bro. Jadi klik fitur AI subtitling, terus udah jadi itu subtitlenya jadi. Positioningnya tepat atau apa. Khusus yang Davi ya, Nah, jadi AI nulis bisa ngetik apa yang terdengar secara verbal kan, secara dialog itu fitur. Kalian pasti ada yang pakai capcut tahu ini. Jadi yang ada di Davi di Zoom itu AI-nya nggak ngerti memang. Jadi AI-nya nggak ngerti ya. Hasil dari AI menerjemahkan dialog-dialognya Davi, ya udah begitu. Wow, tepuk tangan dong. Kayaknya personil GJLS 4 sekarang sama Pak Monty. Ada Emil. Udah mau dia. Sini Mel. Mau menang. Wow, gue pengawal. Sini Mel. Bel, lu ngapain, kan kita kalah di komika. Ya Allah, masih pakai. Astagfirullah. Dia nggak bisa. Kan kalah sih Bel. Ini nggak ada di dalam skrip kita preskon loh. Ini ngapain? Oke. Apa? Mau nyanyi? Ya lihat. Yang dulu ini semua pada seneng banget sih lu katanya. Bel, dikit Bel, sebelum ke satu pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak menang award. Suruh yel doang udah kayak menang FFI. Berkat rahmatnya saya bisa mendapatkan piala ini. Berkat GJLS juga saya bisa berada di sini teman-teman. Saya berharap GJLS pada hari ini yang menonton pada bahagia semua. Hati gembira, hati bersih cinta, bersuka cita, tertawa bahagia. GJLS. Wah, nggak ada itu tahu nih lagunya. Ini baru bikin. Tahu lagunya mereka. Itu baru bikin. Tahu lagunya Pak.
Oh maaf Indra, maaf. Oke, lanjutkan dulu Pak. Saya masih senang dulu nih. Oke, tepuk tangan buat Emil. Satu pertanyaan terakhir tadi di bawah situ, Pak. Boleh, ya. Oke, boleh dibantu. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Tiba-tiba ada pemain volley. Terlalu respon random. yang luar biasa. Bener nih, ada yang pakai hoodie dong, ada yang udah pakai dress bagus begini. Iya. Aman. Silakan, Pak. Halo, perkenalkan nama saya Serina dari media Cina Plus ID. Pertanyaannya untuk Hifji. Tadi pas scene bareng sama Pak Ence, PNC bagus, iya. Hifji ditampar balik gara-gara ngomong bahasa Thailand. Nah, itu apa arti bahasa Thailandnya sampai ditampar gitu lagi? Makasih. Karena nggak dijelasin artinya, kok sampai ditampar bolak-balik sama karakter ayahnya Yuni. Mbak aneh juga nih. Udah aneh nih nonton ini nih. Iya. Ya, jadi begini semua nih. Iya, kenapa Mbak jadi Goblok ini bener. Kenapa dia permasalahin dialog? Iya. Kenapa sampai ditampar soalnya mau tahu? Kan Ya saya kan itu kan menjelaskan kan kalau film kalau dia kan pengen bisa berbahasa internasional. Nah, saya emang bisa bahasa Thailand. Saya di situ menjelaskan kalau saya itu bisa loh bahasa Thailand juga gitu. Artinya Ya kayak nahap leleh saya bisa bahasa Thailand juga. Ulang Bang. nggak bisa ulang. Isinya panjang dari awal. Jangan udah. Ntar saya WA aja ya Mbak. Oke, tepuk tangan untuk Gejelas dong. Tapi belum berakhir karena Gejelas kemeriahannya nggak hanya tadi kita setelah nonton filmnya, tapi akan ada door prize juga buat teman-teman yang ada di sini. Yes. Ada door prize. Ada door prize. Baru Teman-teman banget nih ada ini door prize. Iya di preskon. Udah pada megang tiketnya tadi? Masih megang? Jangan hilang ya. Coba silakan teman-teman dari GJLS sebutin nomor kursi mereka. Bukan yang didudukin sekarang, tapi tiket yang mereka pegang ya. Dari tiket yang mereka pegang. Silakan sebutkan nomor berapa aja. Dari Hipsi, Regen, dan juga Rispo. Random aja. 5 nomor. Ya, satu-satu ya. Pertama gua pengen N3 nggak ada. Ada. Tapi yang di depan ada nggak N3? N3 depan nggak ada. Oke. Mampo. N3 nggak ada. Oke. Sebentar. M7 ada nggak? M7. Itu apa? M7. Ya nggak ada nyebut. Sabar. Ada itu kabar kok. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi sambutan. M7 nggak ada. Ada M7. M7. Hadiahnya mana? M7. Hadiahnya ada di sebelah kanan. Salah. Bukan M7. Ini hadiahnya beras. Udah nggak apa-apa deh. Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Hadiahnya beras. Ada orang nonton premier, gala, red carpet, bawa pulang beras. Ada lagi Gen? Nomor berapa lagi Gen? Oke, ini apa sih? Ini berapa? Ya belum. Sebentar. Sabar. Sama jebok lah. Wah, huruf lu apa ya? E2 ada. E2 ada. Ada E2. Maju. Hadiahnya apa lagi sekarang? Minyak. Minyak orang. Beras masih mending tadi. Gen langsung. 2 lagi ya? 3 lagi. 3 lagi Gen, nggak apa-apa sambil. Terus Om cek hurufnya apa? Huruf gede. F7. Ada F7? Maju. Rena dong, Rena sama F7. Nadia. Boleh, Rena sama Nadia. Ada F7. F7 sini Bu.
Bukan F F7. F7, nggak ada F7. Ada ganti Rena. Ini idenya abis ini iPhone ya, jangan kapok ya. Di dalam bekasinya ada iPhone. iPhone yang basah, iPhone yang air. Nomor berapa Rena? Kedua. 17. L17. L17. Ada yang megang tiket L17? L17. Ini hadiah udah ketahuan pada kamu ngaku. Ada L17? Aku lagi di sana. Dari ABC 5 dasar aja. ABC 5 dasar yuk. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J. J berapa? J 1 2 3 1 2 3 aja. Aku angkanya aku. Oh iya boleh Nadia. J15. J15. Ibu. Ada J. Oh ya ampun si gendut. Ini J15. Kan 2 orang. Hah? J. J ini. Tapi ibu aja bu. Kayaknya ibu lebih butuh. Sini bu. Jadi menang. Ada menang aja. F G H. H berapa? H berapa? H10. Nah ini dia mas yang baju biru. H10. Hadiahnya minyak Wah. lagi. Kalau ini kayaknya harus vitamin D nih hadiahnya nih.